Halo Sobat Embaran Bacarita dimanapun kamu berada, kembali lagi di podcast Embaran Bacarita. Dan tentunya kembali lagi bersama Bunga di sini ya. Dan seperti biasa, kalau kita udah podcast berarti udah ada narasumber terbaik kita yang akan kita tampilkan di hari ini. Kira-kira hari ini siapa? Langsung aja kita sapa. Halo Kakak. Halo Bunga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Vivi ya, mungkin Kak Vivi kenalan dulu ya kali sama teman-teman Embaran yang lagi ada di rumah, biar pada tahu siapa nih Kak Vivi. Teman-teman nih. Iya, teman-teman. sobat lebih sobat. tepatnya ya. Oke. Halo Sobat Embaran, selamat siang ya. Saya Vivi, saya psikolog. Seorang psikolog di Kabupaten Fakfak ya lebih tepatnya. Iya. Iya. Oke, mungkin nanti teman-teman kita bakal tanya-tanya lebih jauh lagi tentang kira-kira Kak Vivi ini udah menyandang gelar sebagai psikolog ini berapa lama, kemudian perjalanannya sampai jadi psikolog, dan ada memang satu komunitas yang memang Kakak baru bangun ya. Bukan saya sih bangun, tapi sama orang tua yang punya anak kebutuhan khusus. Iya, gitu. nanti kita bakal bahas pokoknya lebih banyak lagi. Oke, mungkin dari yang pertama tentang latar belakang dulu ya Kak Vivi. Jadi mungkin Kak Vivi bisa ceritakan sedikit Kak Vivi ini asalnya dari mana, kemudian sekolahnya sampai dengan menjadi seorang psikolog itu di mana gitu, dan sudah menetap di Fakfak berapa lama? Saya lahir di sini. Oh, lahir besar di Fakfak. Besarnya nggak di sini. Oke. Lahir di sini, besarnya Sumatera Barat. Selesai kuliah baru saya pulang ke sini. Oke. Gitu. Kuliahnya profesinya di Jogja. Di Jogja. Oke. Tapi sekolah dari SD sampai Iya, saya sampai SMA di Sumatera Barat. di Sumatera. Jadi kuliahnya di Jogja. Kuliah di Jogja baru pulang ke sini selesai kuliah. Oke. Gitu. Psikolognya dari tahun 2019 Di Fakfak ya. di Fakfak. Oke, berarti udah sekitar 5 Ya, tahunan. 5-6 tahunan. 5-6 tahunan di Fakfak. Wah, keren banget. Bukan psikolognya. Kalau di Fakfaknya dari 2008 di Fakfak. Iya, maksudnya psikolognya udah, maksudnya kan Kakak menyandang gelar psikolog di Psikolognya Fakfak. dari 6 tahunan. Udah 6 tahunan berarti ya. Oke. Tapi kalau kembali ke Fakfak udah dari tahun 2008. Itu saya baru umur 2 tahun itu. Oke, jadi buat teman-teman yang ada di rumah, teman-teman Embaran lebih tepatnya, jadi Kak Vivi ini adalah seorang psikolog ya di Kabupaten Fakfak. Jadi buat kalian yang berpikir kalau psikolog tidak ada di Fakfak, jangan salah. Di Fakfak ada psikolog. Dan Bunga juga sempat berpikir bahwa kayaknya di Fakfak tidak ada psikolog, karena pernah cari juga psikolog, tapi nggak ketemu. Katanya sih ada tempat prakteknya waktu itu di pertokoan. Iya, pertokoan. Tapi nggak ketemu, 2023 carinya. Belum jodoh kita jadinya. Belum jadi ya mungkin. Tapi jangan stres sekarang dulu, nanti dulu. Jangan stres lah. Oke, Kak Vivi, mungkin kita cerita sedikit latar belakang. Kenapa sih Kak Vivi ingin kuliah dan mengambil gelar sebagai seorang psikolog? Alasannya kenapa? Ya gimana ya, psikolog itu kan tentang kita, tentang saya, tentang kamu gitu. Itu kayaknya ilmu dasar. Jadi kayaknya saya nyaman dengan itu gitu. Kan tentang saya dan tentang kamu. Ya intinya kita kan apapun yang kita lakuin kan pasti tentang saya atau tentang kamu gitu. Oke. Jadi memang latar belakang ngambil kuliah di jurusannya ya karena ilmu ini tentang kita, tentang saya, tentang kamu gitu. tentang kita berarti Iya. ya. Oke. Karena simpel itu emang psikologi gitu. Oke. Kita nggak harus belajar kimia, nggak harus belajar fisika, enggak kan? Iya benar. Oh iya ya. Simple. Oke, simple. S1 ya berarti. Ya kalau sudah psikolog, kalau S1 masih sarjana psikologi, kalau profesinya sudah psikolog. Jadi kita sudah kayak apoteker, kayak dokter gitu kan, sudah profesi gitu. Jadi sudah boleh melayani pasien, menerima pasien kayak gitu. Oke. Tapi Kak Vivi selain menyandang gelar sebagai seorang psikolog, Kak Vivi juga seorang PNS ya? Iya, di rumah sakit. Rumah sakit. Jadi di psikolog juga ada di rumah sakit. Oh, di rumah sakit umum juga. Cuman memang kalau psikolog di rumah sakit tidak di cover BPJS. Oke. Jadi pelayanannya semuanya swasta. Jadi ada tarif yang ditetapkan oleh Perda gitu. Oke. Oke, benar. Oke, kemarin kan sempat ada rapat atau menjalin kerjasama dengan DPR. Oh, bukan kerjasama. Apa namanya? RDP. Rapat dengar pendapat. Oh iya, antar DPR sering sama, pendapat berarti? Ya, antara kan mungkin suatu sesi ada undang Pak Ketua kali ke sini ya. Ya mungkin yang lebih ya. paham terkait ini karena kan kami ada membentuk macam perkumpulan, tapi ini belum legal karena kami proses mau dibawa kemana komunitas ini gitu kan.
memang ada namanya sahabat anak spesial. Jadi isinya di situ ada orang-orang tua yang memiliki anak kebutuhan khusus, shadow teacher. Jadi intinya di situ orang-orang yang peduli sama anak-anak spesial ini gitu. Jadi kami mengajukan RDP ke DPR supaya bisa di apa dipertemukan dengan OPD-OPD terkait supaya adanya di sini regulasi terkait disabilitas, penyandang disabilitas gitu. Karena kan sebenarnya regulasi disabilitas itu sudah dari tahun 2016 sudah ada di Indonesia, cuman kan regulasi daerah belum ada. Makanya kami minta itu ke DPR supaya nanti ada regulasi sendiri untuk anak-anak ini seperti apa, karena selama ini kan anak-anak ini belum tersentuh sama sekali gitu, baik dari sisi pendidikan, kesehatan masih sangat minim sekali lah, terbatas sekali gitu. Jadi ya makanya kami berusaha gimana DPR mungkin bisa ada regulasi itu. Kalau misalnya ada regulasi kan ada tahapan prosedur untuk anak-anak ini ke depan seperti apa gitu. Jadi mungkin kita bakal bahas banyak tentang lebih banyak tentang shadow teacher ini ya, tentang anak-anak yang memang memiliki keterbelakangan khusus, yang memiliki bisa dibilang anak-anak spesial ya, yang ada di Kabupaten Fakfak ya. Karena memang kakak ini dan juga komunitas membentuk satu kumpulan ataupun komunitas untuk fokus nih ke anak-anak yang memang memiliki kebutuhan khusus. Tapi sebelum kita kesana lebih jauh, mungkin kakak bisa jelaskan sedikit kepada teman-teman Embaran Baca yang lagi ada di rumah, kira-kira apa saja bentuk layanan ataupun kegiatan utama yang dilakukan dari Healthy Show ini? Gitu. Berarti tempat konsultasi psikologi saya. Ntar saya lurusin sedikit dulu ya. Jadi anak-anak berkebutuhan khusus ini bukan anak-anak keterbelakangan, bukan. Jadi beda. Kebutuhan khusus ini banyak jenisnya gitu. Jadi bukan keterbelakangan ya. Jadi bukan keterbelakangan khusus. Ya. Keterbelakangan ada juga, tapi itu namanya misalnya Down syndrome. Memang itu keterbelakangan dalam masalah intelijensinya. Jadi ini bukan yang gitu. Down syndrome masuk. Cuman kan maksudnya tadi bilang kriterianya banyak. Ada disabilitas intelektual, ada mental, ada fisik gitu. Jadi banyak kategori gitu kan. Jadi bukan keterbelakangan saja, jadi nggak bisa dipukul rata mereka ini punya keterbelakangan, bukan gitu. Makanya saya lurusin sedikit karena banyak anak-anak cerdas di situ yang IQ-nya di atas rata-rata banyak gitu kan. Balik lagi ya tentang ini pelayanannya. Tapi sebelum itu memang kemarin juga saya sempat bincang-bincang sama kakak-kakak yang diberikan ini kan di satu komunitas, pokoknya saya ngomong sama mereka, bincang-bincang, dan memang mereka juga jelaskan bahwa di sana tidak semua anak-anak itu memiliki seperti yang tadi saya sebutkan gitu. Ada yang normal pada umumnya, alias dibuat bersosialisasi lah sama mereka gitu, jadi digabung dalam satu ruangan gitu. Itu istilahnya namanya pendidikan inklusi. Di Fakfak ini memang ada pendidikan inklusi itu sebenarnya ada regulasi dari daerah gitu untuk pendidikan inklusi di setiap tingkat pendidikan. Misalnya tingkat PAUD, SD selanjutnya. Cuman belum sepenuhnya inklusi. Jadi memang harus kita semua instansi dan terkait lah pokoknya gitu, mesti kita duduk lagi belajar sama-sama gitu, karena supaya anak-anak ini maksimal kan. Nah kalau inklusi itu sekolah reguler biasa, misalnya SD negeri nih, tapi di situ ada anak berkebutuhan khusus. Di dalam itu kita duduk belajar sama-sama, tapi anak berkebutuhan khusus ini sebaiknya sudah diperiksa dulu sama dokter atau psikolog gitu, jadi tahu kebutuhan khususnya apa. Misalnya anak ini ADHD kan berarti dia punya masalah dengan gangguan hiperaktif dan atensi. Nah, anak seperti ini misalnya di kelas dia nggak bisa diam, putar-putar keliling-keliling, nanti kerjain tugas nggak bakalan selesai gitu. Jadi ada macam-macam ciri anak-anak ini gitu. Nah itu biasanya akan dibantu dengan shadow teacher. Makanya shadow teacher itu akan dilibatkan di sekolah inklusi. Ada anak yang sudah bisa tidak didampingi, ada anak yang masih harus didampingi, makanya perlu pemeriksaan lebih lanjut di situ, baik oleh dokter walaupun oleh psikolog gitu. Lagi ya ke Healthy Show. Kalau di situ sih intinya sih sama ya, pelayanan psikologi ya. Sebenarnya nggak cuma anak-anak, dewasa juga, cuman karena saya sekarang masih fokus ke anak-anak, jadi kalau untuk masalah dewasa biasanya saya minta tolong teman. Di sini juga ada psikolog lain. Kami ada 2 di sini psikolog. Di rumah sakit. Di rumah sakit. Jadi kalau untuk dewasa biasanya saya
lebih ke beliau gitu. Kalau kasus masalah-masalah dewasa gitu. Tapi kalau anak-anak, karena saya fokus ke anak dulu sekarang, kayak gitu. Jadi kakak lebih terfokus ke anak-anak Ya sekarang karena kan harus gimana ya, untuk selama regulasi ini belum ada, kita harus sama-sama jalan gitu. Soalnya harus anak-anak, kalau anak yang berkebutuhan khusus ini itu gangguan, hambatan. Jadi itu tidak bisa ibaratnya di terapi sebulan 2 bulan, enggak. Itu selamanya. Selamanya. Misalnya kayak tadi Down syndrome itu yang 1000 wajah itu kan, itu kan ada masalah dengan kromosom sebenarnya. Kromosom kita misalnya 23, terus dia ada kromosom 21-nya berlebih jadi 3, soalnya kan 2 kromosom. Nah itu mengakibatkan dia kayak gitu. Misalnya ada masalah dengan gangguan perkembangan otak, intelijensinya, terus habis itu dia mukanya sama gitu. Nah itu kan ada ibaratnya beda-beda lah anak-anak ini. Jadi harus benar-benar dikawal gitu. Jadi biar apa namanya, biar sama-sama bisa efeknya nanti ke anak-anak gitu kan. Karena ini nggak sekedar minum obat flu sembuh, nggak kayak gitu, karena lama ini anak-anak ini gitu. Oke, mungkin sekarang kita masuk ke Shadow Teacher nih. Kira-kira apa sih yang mendorong komunitasnya kakak sampai membentuk satu komunitas lagi ya, perkumpulan lagi yang sekaligus juga menjalin kerjasama dengan Poltekkes ya, kalau tidak salah Poltekkes, dan melibatkan beberapa mahasiswa di sana untuk menjadi Shadow Teacher ini atau guru pendamping ini. Sebenarnya kalau Shadow Teacher itu bukan dari komunitas. Shadow Teacher itu saya biasanya kerja saya kan ada kerjasama dengan PAUD Khalifah. PAUD Khalifah itu sekolah PAUD inklusi satu-satunya di Fafak. Nah beliau ini, Bunda Eka ini, kepala sekolahnya ini kebetulan salah satu pelopor untuk sekolah inklusi di Fafak. Biasanya anak-anak berkebutuhan khusus kan, kalau PAUD ini kan usia dini ya, itu akan dikonsulkan ke saya dulu. Ibu Vivi anaknya begini. Nah kami mengalami kendala ketika anak itu di sekolah harus didampingi sama shadow teacher. Jadi kami komunikasi, ini bagaimana ya, gimana cara cari shadow teacher ini di Fafak, karena kan terbatas kan, jurusan pendidikan luar biasa itu cuma Bunda Eka di Fafak. Kan nggak mungkin Bunda Eka mau shadow semua anak gitu. Terus akhirnya adalah dari ide dari fisioterapis di Fafak Tengah, Pak Wawan namanya, beliau fisioterapis, bilang kenapa tidak libatkan mahasiswa APER, karena kan basic mereka kesehatan. Dan kebetulan mahasiswa-mahasiswa ini sudah pernah saya ajak untuk melakukan screening di PAUD Khalifah, screening anak berkebutuhan khusus gitu. Jadi mereka kan sudah pernah turun melihat anak-anak ini seperti apa gitu. Jadi akhirnya saya kebetulan saya juga ngajar di ini di APER. Jadi kan komunikasi kan sama Bapak Budi kan baik gitu. Jadi minta tolong sama Pak Budi, kami ada masalah, ada kendala di sini, boleh minta tolong. Mungkin ada mahasiswa yang bisa bantu kami untuk mendampingi anak-anak shadow teacher, mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus sekolah gitu. Oke, Pak Budi kasih ini. Nah, berjalannya pelatihan shadow teacher ini sudah berjalan 1 minggu lebih. Kami komunikasi sama orang tua terkait, kan saya menyurat ke DPR, memang Tisolnya yang menyurat ke DPR terkait RDP gitu. Nah, karena mau RDP inilah kita kumpul, akhirnya kita bentuk komunitas. Karena soalnya kita kan ke RDP kita harus membawa sesuatu kan, nggak mungkin pakai nama konsultan psikologi saya gitu kan, personal. Jadi ayo kita bikin, akhirnya bikin. Tapi kan untuk legalitasnya insya Allah sih minggu ini kami berembuk untuk mau diarahin kemana, mau bentuk apa segala macamnya, nanti dirembukin gitu kan. Kami di situ banyak, sekitar 30-an lebih gitu. Jadi butuh diskusi yang panjang untuk dibawa kemana. Gitu. Oke, berarti memang belum lama ya ini baru shadow teacher ini. Shadow teacher dari 3 minggu yang lalu, kan pelatihannya 2 minggu. Ini malam ini terakhir. Ini masih pelatihan? Masih. Hari ini perkenalan shadow teacher ke anak. Hari ini kita perkenalan. Tadi pagi kan? Enggak, nanti malam. Oh, nanti malam. Nanti insya Allah kalau tidak ada halangan, nanti Bapak dari Dinas Sosial sama Ibu Santi dari Pemberdayaan Perempuan mau lihat anak-anaknya seperti apa gitu. Mereka mau lihat. Kalau boleh tahu jumlah anak-anak penyandang disabilitas di Fafak sendiri ada berapa, Bang? Saya kalau totalnya nggak tahu, seharusnya kan itu mungkin dinas kesehatan atau dinas terkait yang tahu ya. Yang saya tahu kan cuma pasien saya. Oh iya. Pasien saya totalnya sekarang 36.
tapi belum itu masuknya bikin janji gitu. Karena ini udah bikin janji lagi seminggu depan itu full pasien gitu. Jadi nggak tahu sebenarnya banyak sih kalau benar-benar di asesmen gitu di ini banyak ya. Kemarin dari dinas pendidikan kalau nggak salah bapaknya nyebut 300 apa 600 ya. Saya juga berapa? 600. Tapi itu belum di asesmen dari dokter dan dari psikolog. Jadi belum total keseluruhannya sih juga belum tahu sih. Lumayan banyak juga berarti. Banyak, makanya kita perlu payung hukum kan untuk anak-anak ini dilindungi dan di penanganannya seperti apa gitu. Saya salut sih, saya salut. Saya juga baru tahu ternyata banyak sekali ya di Fakfak. Banyak. Adik-adik yang memang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas. Oke, tadi kan kakak sempat sebutkan juga kalau kakak ini kan bersama rekan psikolog juga, dan kakak tuh ketika menangani pasien dewasa kakak akan over ke teman. Jadi kakak lebih ke anak-anak, lebih intinya ke anak-anak lah. Nah, kira-kira bagaimana nih kakak cara untuk menangani anak-anak yang memang mempunyai kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas ini? Itu kan ada asesmennya. Sebenarnya saya sama teman saya ini kami tim. Walaupun menangani pasien dewasa, pasien anak kami tim gitu. Cuman kan asesmen kami sama-sama. Tapi ketika melakukan terapi intervensi kan, kalau terapi intervensi itu lama, kayak misalnya dokter ini saya kesini dulu yang dalam misalnya dewasa ya. Kayak dokter minum obat misalnya seminggu 3 kali gitu kan, satu hari 3 kali selama seminggu gitu kan, lama nih intervensinya terapinya. Jadi karena saya fokus ke anak-anak, saya minta tolong, jadi kalau dewasa tolong bantuin dulu gitu untuk terapi intervensi segala macam dia yang handle gitu karena dia expert di situ gitu. Dan saya ke anak-anak karena fokus kami ke sini dulu gitu karena banyak yang harus dikejar untuk anak-anak. Jadi anak-anak ini beda sama orang dewasa, apalagi anak berkebutuhan khusus karena untuk asesmen anak aja minimal kami butuh 3 kali pertemuan, 3 kali sesi minimal. Nah itu baru bisa anaknya ini kemana, anaknya kenapa ini gitu. Apalagi kalau untuk terapi itu butuh lama sekali. Ini kemarin baru dirujuk terapi ke Sorong. Kemarin saya jelasin juga di RDP, dia di Sorong untuk 1 bulan 2 terapi. Terapi bicara sama terapi okupasi 12 kali pertemuan, jadi 1 bulan 24 kali. Barusan ibunya WA saya kalau dari Sorong dokternya suruh tambah terapi behavior. Berarti 12 kali. Berarti 1 bulan tuh 36 kali terapi anaknya. 1 bulan 36 kali. Ya, itu biaya 1 kali terapi 2 juta. Berarti kalau 3 kali terapi diambil 3 sesi macam terapi 6 juta. Itu terapi aja, belum konsul. Makanya gaji kami aja nggak nyampe segitu untuk PNS kan, nggak nyampe segitu gajinya gitu. Jadi makanya kalau seandainya ada payung hukum gitu kan, minimal kan ada anggaran khusus untuk anak-anak ini. Jadi bisa sangat membantu orang tua kan. Seandainya terapi 6 juta 1 bulan, terapi nggak mungkin loh sebulan 2 bulan. Ini ada juga pasien sudah dirujuk ke Sorong, awalnya terapi 1 bulan, lanjut terapi 3 bulan, lanjut terapi 2 tahun. Akhirnya apa, orang tua minta pindah ke Sorong kerjanya. Karena yang nggak bisa di sini nggak ada terapis. Jadi di sini belum ada. Kalau terapi behavior sama saya, terapi perilaku sama saya psikolog. Jadi terapi bicara kita tidak ada, terapi okupasi nggak ada. Ada macam-macam jenis terapi sih, dan jadi dokter juga. Kalau nggak ada berarti ke Sorong. Ke Sorong bisa dirujuk pakai BPJS minimal Makassar. Ya, karena harus ada dokter spesialis tumbuh kembang di sini. Kalau mau bisa ditangani di sini. Dokter spesialis tumbuh kembang, dokter spesialis medik, dan dokter spesialis kejiwaan. Dan rumah sakit Fakfak kan tipenya akreditasi masih C, masih D. Minimal dokter itu bisa ada di sini, akreditasi minimal C. Gitu. Saya speechless sekali gitu karena ternyata memang betul-betul sebegitunya gitu. Saya bingung mau ngomong apa lagi karena ternyata orang tua yang diberikan anak-anak berkebutuhan khusus itu mereka sekuat itu ya. Kami harus kuat. Kalau misalnya kakak Bunga atau kakak abang-abang di sini mau melihat anak-anak itu, boleh nanti malam datang bisa lihat mereka. Boleh gitu. Boleh jam maksudnya kami sesinya nanti jam 7. Ada 3 anak hari ini yang dijadwalkan untuk ini jam 7 sampai satu anak 30 menit. Karena kenapa 30 menit? Menghindari mereka tantrum. Gitu. Nanti kebetulan yang hari ini
ada anak ADHD sama autis. Gitu. Kakak Bunga sama kalau kakak di sini boleh gitu. Itu maksudnya di mana ya? di praktek saya di kota. Di kota, di pertokoan. Iya, di konsultan psikologinya. Nanti lanjut kalau itunya. Iya, nanti kita balik kita lagi. sharing ya. Oke, kita balik lagi ke topik awal. Oke. Jadi kan seperti yang tadi disampaikan juga bahwa di Fakfak ini ternyata adik-adik yang memang penyandang disabilitas ini bukan cuma satu, tapi 600 lebih di Fakfak ya kan? Itu data dari Dinas Pendidikan ya, pendidikan. bukan Iya. saya. Oke. Dan sekarang yang pengen jadi pertanyaan dari Bunga yang memang masih terngiang-ngiang di otak ini, kan semua orang tua itu tidak akan menduga kalau akan dapat atau memiliki anak yang memang berkebutuhan khusus. Kira-kira untuk orang tua yang, apalagi untuk orang tua yang memang betul-betul pertama kali punya anak dan dapat anak yang memang berkebutuhan khusus, kira-kira kalau menurut kakak sendiri apa yang harus disiapkan betul-betul dari orang tua itu gitu, untuk menghadapi anak yang memang memiliki kebutuhan khusus ini? Yang pertama pastinya kalau kamu merasa kamu gak siap, cari orang yang bisa kamu mendengar gitu, karena hal ini pasti akan berat. Gitu. Orang tua pasti akan awalnya pasti tidak menerima kan, denial, kenapa harus saya. Cuman kan boleh nangis, itu harus, sedih itu wajar, itu bentuk regulasi emosi kan. Nggak mungkin orang akan bahagia keterima tahu anaknya kondisi seperti itu kan. Cuman kan kamu harus bangkit gitu. Makanya kami ada komunitas ini untuk ayo yang punya anak yang kebutuhan khusus gabung sama kami, karena orang tua di komunitas ini sudah melewati step itu. Gitu. Karena sampai sekarang pun ini saya tadi baru ribut sama orang tua. Karena apa? Karena gimana ya, orang tua agak sedikit keras gitu, dalam artian anak saya ini baik-baik saja, sosialnya dia tuh maunya sosialnya gitu dikembangkan. Tapi menurut saya orang tua dulu anak ini butuhkan, bukan sosialnya. Tapi orang tua mungkin ada miskomunikasi di rumah gitu, akhirnya ya kayak gitu. Jadi butuh pemahaman dulu orang tua. Wajar kalau sedih, kamu harus nangis memang gitu. Itu ujian sih gitu, cuman kan harus kamu lewatin. Ya kami ada gitu, kalau rasanya bapak ibu berat gitu apa, bisa kan lewat embaran gitu, WA atau chat ke embaran atau inbox embaran, nanti bisa dikomunikasiin ke komunitas kami gitu. Di situ kami semua sama, kita semua sama gitu, semua banyak. Setiap kami ketemu pasti kami akan nangis, cerita anak kami sekarang sudah bisa ngapain. Dan kemarin pernah bapak ada yang cerita di satu podcast gitu, anaknya 3 tahun proses untuk bisa bilang 3 suku kata. 3 tahun prosesnya untuk bisa bilang 3 suku kata. Lama kan 3 tahun ini? Lama. Untuk bisa 3 kata aja. 3 kata. Itu kami apresiasi, kami senang. Begitu sulitnya, karena ini kan memang hambatan, gangguan masalah di saraf, di otak. Sistem sarafnya bermasalah. Gitu, nggak bisa diobat atau apa, kalau kecuali anak tantrum anak yang hiperaktif, mungkin gejala hipernya bisa dikasih obat penenang jadi untuk turun gitu. Tapi kalau autis itu kan perilaku atau gangguan memang hambatan gitu. Mungkin kita lebih ke sosial nih kak, karena kalau orang tua ya otomatis sesedih-sedihnya dia pasti akan menerima kenyataan bahwa memang oh ya ini anak saya gitu, dan pasti akan berjalannya waktu ya akan normal kembali. Tapi bagaimana dengan lingkungan? Karena kebanyakan lingkungan di sekitar anak-anak ini, mereka tuh yang lebih tidak bisa menerima keadaan anak ini dan lebih ke menjatuhkan. Mungkin sebagai generasi muda, karena kan embaran sendiri karena media anak muda. Mungkin kakak bisa kasih sedikit masukan dan juga harapan nih untuk teman-teman yang ada di rumah, sobat-sobat embaran yang lagi muda-mudi di rumah. Kira-kira sebagai pemuda di Kabupaten Fakfak, apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi atau berhadapan langsung dengan anak-anak yang memang mempunyai kebutuhan khusus ini? Pastinya kalau anak-anak muda di Fakfak harus lebih belajar ya. Banyak belajar, karena apa ya, ini hal mungkin masih baru gitu di Fakfak, tapi sebenarnya itu sudah lama gitu. Kenapa baru? Karena bagi orang normal tidak tahu gitu. Kenapa kami ini, karena orang tua yang ngalamin tuh. Jadi intinya anak muda di Fakfak ini belajar baca. Jadi kalau ada anak muda di Fakfak pengen tahu lebih banyak,
boleh hubungin komunitas kami, kita sharing, kita diskusi, kita belajar, kita sharing, berbagi ilmu gitu. Jadi banyak hal bisa dilakuin gitu kan. Anak-anak ini bukan anak-anak keterbelakangan atau apapun gitu, mereka pintar, mereka cerdas, dan ada satu anak pintar ngegambar, bagus sekali gambarnya. Jadi banyak wadah sih. Kalau seandainya mau apapun, anak-anak ini bisa gitu. Cuman ya mereka mau dimengerti, mereka butuh proses untuk memahami sesuatu. Kayak kita, saya sama Bunga tolong ini dong, bisa cepet kan. Kalau dia, Dek tolong ini, kayak gitu kan, kan macam-macam kan. Iya. Jadi kan nggak langsung mereka untuk menanggapinya lambat gitu. Jadi macam-macam diagnosanya, tergantung anaknya. Oke. Tapi yang paling sulit yang selama ini kakak tangani itu yang seperti apa tipenya maksudnya? Mungkin yang kan ada beberapa tipe yang seperti ada kakak sebutkan. Mungkin ada yang Down syndrome dan lain sebagainya. Kira-kira tipe anak yang memang memiliki kebutuhan khusus ini seperti apa yang paling sulit kakak hadapi? Nggak ada susah sih kalau dibilang paling sulit sama nggak sulit gitu, karena kan karakter anak beda-beda. Jadi semuanya sama aja sih gitu, tantangannya atau progresnya kayak gimana, semuanya sama aja. Jadi, karena makanya di sini dilibatkan banyak ilmu disiplin ilmu kan, dokter anak, kami juga kerjasama dengan dokter anak, dengan sekolah, dengan guru pendamping, saya sebagai psikolog, terus ada terapi fisioterapi di sini. Jadi macam-macam sih. Jadi semuanya tergantung diagnosanya apa dulu dari dokter. Jadi kita mau kemana gitu. Begitu. Dokter dulu analisa, ini di sini misalnya dokter bilang ini ada indikasi cerebral palsy misalnya, berarti kan harus ke neurologi anak. Gitu. Jadi tergantung dokter. Jadi makanya ke kesehatan dulu pertama ya. Pakai BPJS ke puskesmas kan. Puskesmas rujuk ke rumah sakit atau ke dokter anak. Nanti dokter anak kan nanti asesmen di situ. Nanti dokter bilang oh ini harus ke sini gitu. Berarti memang untuk orang tua yang memang memiliki anak disabilitas nih, penyandang disabilitas di rumah tapi masih bingung bagaimana caranya supaya bisa mungkin gabung ke komunitas kakak, itu dengan cara tadi seperti yang kakak sebutkan, pakai BPJS kesehatan ke puskesmas terdekat, kemudian dari situ nanti bakal konsul dan ke dokter gitu. Ke dokter anak, dan nanti bakal diarahin kemana lah. Dokter anak yang asesmen lebih lanjut. Oke. Mungkin sekarang kita masuk sedikit nih. Oh ya, saya juga mau tanya. Kemarin kan di FAWAK ada buka sekolah luar biasa ya kalau nggak salah. Itu kerjasama juga dengan? Enggak. Kalau sekolah luar biasa kan dari provinsi ya. Oh, dari provinsi. Bukan FAK, bukan kabupaten. Cuman kan memang kalau di sekolah luar biasa itu tiga orang pasiennya sudah saya tangani dari awal memang. Cuma kan sekolah luar biasa masih proses menunggu dari provinsi ya. Jadi belum mulai proses belajarnya. Oh, jadi belum mulai. Masih tunggu dari provinsi. Tapi sebaiknya komunikasi dengan kepala sekolah sih. Jadi lebih tahu kan, karena saya juga dapat informasi dari wali murid yang anaknya pasien saya gitu. Berarti memang pasien kakak ada 3 orang yang di sana? Iya, 3 orang. Semoga cepat ada timbal balik dari provinsi biar cepat aktif ya sekolahnya. Biar lebih membantu juga. Karena memang di kompleksnya Bunga Net memang ada beberapa anak-anak yang punya sebagai penyandang disabilitas lebih tepatnya. Karena memang di kompleks itu sepertinya orang-orang memang tidak terlalu mengerti akan hal ini. Jadi tanggapan orang-orang ke anak mereka yang memang mempunyai penyandang disabilitas ini agak berbeda dengan yang Bunga harapkan gitu, karena Bunga sendiri sebagai seorang perempuan yang otomatis punya lah perasaan kasihan dan lain sebagainya, karena kan perempuan ini kan apa-apa pakai perasaan ya bener kan, apa-apa pakai perasaan. Jadi ketika ketemu sama anak-anak yang seperti itu namun kurang diterima di lingkungan, Bunga kasihan gitu. Makanya Bunga masih kepikiran bagaimana caranya nih Bunga ajak orang-orang, buat orang-orang mengerti bahwa mereka itu sebenarnya tidak berbeda dengan kita, mereka sama gitu. Cuma memang orang-orang kadang tidak paham. Makanya dari sempat Bunga tanya bagaimana ketika lingkungan sosial tidak bisa menerima keadaan anak-anak itu, apa yang harus kita yang belajar sih. Kita yang belajar edukasi. Sebenarnya lebih bagusnya sih memang ada peranan pemerintah ya. Kan dari pemberdayaan perempuan sama ke dinas kesehatan ada preventif promotif kan. Mungkin turun ke masyarakat, edukasi masyarakat gitu.
Oke, kita mungkin bahas sedikit juga tentang profesi kakak sebagai seorang psikolog nih. Kira-kira kalau dapat pasien yang memang anak-anak, bagaimana pendekatan kakak, cara atau kakak mendekati diri ke pasien ini, gitu. Apalagi kalau anak-anak kan, tidak bisa sembarang orang gitu. Biasanya anak itu nggak pertama kali langsung mau, Iya, bisa bener 2-3 kan? kali baru dia mau. Oke. Jadi mungkin awal, makanya kami awal itu butuh 3 sesi. Sesi pertama itu biasanya mamanya datang sama anaknya, kami cuma observasi, melihat. Tapi kita kan ngobrol, ada apa ibaratnya kalau di kedokteran ada rekam medis ya di dokter ya. Kalau kita adanya rekam psikologis. Jadi kita itu riwayat psikologis anak dari lahir sampai sekarang gitu. Kita selama itu isi rekam psikologisnya sampai kan observasi anak. Orang tuanya rekam psikologis isi, saya ngeliat observasi anak. Nah, itu saya nggak ngobrol apapun sama anak, nggak ngeliat dulu. Ngeliat aja dulu kan. Nah, terus kan kalau kita observasi kan kita dia perilakunya begini ini gitu. Nanti sesi kedua biasanya anaknya nggak ikut. Biasanya sesi kedua dengan mamanya dulu. Jadi ada beberapa tools yang mamanya harus isi dulu. Nah, jadi itu dari situ kami analisa. Udah dapat hasil analisa, nanti sesi ketiga biasanya akan kita ketemu anaknya, ngobrol, habis itu baru tes IQ. Biasanya dengan media permainan. Biasanya nanya dia suka apa sih kita sama mamanya. Biasanya dia suka main, ada kemarin anak umur 4 tahun. Dia sukanya apa? Dia sukanya main Tetris gitu. Oke, kita bawain Tetris gitu. Main. Nah, terus akhirnya dia mau ngomong. Gitu. Jadi pendekatannya memang kayak gitu iya, caranya. tanya dulu ke orang tuanya kan siapa yang paling dekat sama anak ini gitu. Oke. Jadi memang itu tips, atau bukan tips sih, lebih ke trik bagaimana kakak mendekati diri ke anak-anak yang memang seperti itulah. Oke, mungkin sekarang kita bahas lagi, ini bicara soal psikolog dulu ya kakak. Bagaimana tanggapan kakak? Beberapa waktu lalu kan di Fak-Fak ini kan ada sempat beredar beberapa, ini mungkin agak jauh juga ya, tapi menurut Bunga nih kayaknya melenceng gitu maksudnya. Iya, melenceng. Tapi menurut Bunga nih kayaknya berkesinambungan sama psikolog Ya, perempuan. Ada video yang beredar kemarin sempat di Fak-Fak kan, ada seorang ibu yang melakukan kekerasan ke anaknya gitu. Menurut Bunga itu kayaknya, menurut kakak ya, maksudnya bukan menurut Bunga, menurut kakak itu termasuk kategori gangguan psikolog nggak sih? Saya belum lihat videonya sih. Oh, belum lihat. Oh ya, belum lihat. Saya jarang main sosial media. Oh, oke. Jadi untuk yang Fak-Fak kayak kecuali saya ngeliat beritanya aja. Itu nggak bisa, mesti dilihat dulu ya, di screening dulu. Apa emang ada gangguan psikologis mamanya atau memang mamanya terbiasa dengan kekerasan, saya nggak tahu, saya belum lihat. Jadi kalau kayak gitu sih biasanya duluan ke pemberdayaan perempuan ya. Nah, biasanya kalau ada memang butuh penanganan psikologis, pemberdayaan perempuan akan menyurat untuk ditangani untuk dari sisi psikologisnya, karena kan kami dari tim dari pemberdayaan perempuan kan memang ada kerjasama juga. Di situ kan ada isinya pemberdayaan perempuan, pendamping sosial, ada dari kepolisian, ada kejaksaan, pengadilan. Memang kami tuh tim yang selalu untuk anak-anak, baik itu anak bermasalah dengan hukum, anak yang mengalami kekerasan, ya banyak sih. Tergantung masalahnya apa. Jadi saya tidak menjawab, saya tidak tahu videonya apa. Iya, karena kakak tidak nonton ya mungkin. Kalau kakak nonton mungkin kakak akan lebih memprediksi sedikit lah gitu. Oke, kita kembali lagi ke topik awal. Ini tentang psikolog lagi nih kakak. Selama 5 tahun kakak kerja sebagai seorang psikolog di Fak-Fak, bertugas di RSUD Fak-Fak lebih tepatnya. Kira-kira ada tidak satu kasus yang kakak tangani yang memang betul-betul membekas di kakak punya pikiran, yang betul-betul membawa apa ya, satu perasaan tersendiri lah yang susah kakak lupakan gitu? Semuanya sih ya. Semua. Karena orang itu kan unik, manusia itu kan unik. Benar. Jadi punya ciri khas masing-masing. Apalagi anak-anak kan. Iya, anak-anak. Kemarin pas saat RDP kan kasih materi ya, RDP gitu. Saya nggak berani natap ke situ ngeliat orang tua. Kenapa? Alasannya? Saya ngebayang anaknya, kebayang anaknya, nanti saya nggak jadi RDP presentasi, saya nangis. Kayak gitu loh, makanya semuanya berkesan. Jadi ngeliat yang saya tahu tuh bukan nama, misalnya nama Bunga enggak. Oh mama, nah misalnya nih nama anaknya Leon, nama mamanya Angelin. Saya cuma tahunya Mama Leon. Saya nggak ingat karena nama mamanya siapa. Karena ininya sama anaknya, jadi lihat mamanya tuh ingatnya anaknya, jadi kebayang pola mereka tuh kayak gimana. Jadi semuanya tuh khas masing-masing, jadi nggak bisa dipilih salah satu. Tapi memang benar-benar hebat ya orang tua. Iya, orang tua itu hebat, mereka hebat sekali perjuangannya, cari nafkahnya untuk anak-anaknya, sampai berkorban. Ada juga yang korbanin apa namanya,
nggak ada asisten rumah tangga di rumah supaya bisa bayar shadow teacher gitu. Shadow teacher kan dibayar. Iya benar. Yang bayar shadow teacher kan orang tua. Iya benar, kemarin juga sempat dijelaskan. Yang bayar orang tua. Jadi orang tua misalnya seperti saya gaji 5 juta, shadow teacher dibayar. Awalnya ada asisten rumah tangga yang harus ada di spend bayarannya segini. Rumah tangga bayarnya segini, untuk kebutuhan rumah sehari segini, untuk bensin segini, listrik segini. Kan sisa rumah tangga nih, maksudnya asisten rumah tangga yang uang masih bisa diatur. Akhirnya berhenti di asisten rumah tangga untuk bayar shadow teacher. Semua kerjaan dia yang atur sekarang. Anak bayangin kalau anaknya 1, kalau anaknya 3, kalau anaknya 5 gimana? Tapi ada nggak sih kayak orang tua yang memang punya anak pertama berkebutuhan khusus, yang kedua juga, yang ketiga juga gitu? Kalau yang saya dengar ada, tapi yang saya tangani belum. Cuma satu aja. Cuma satu. Tapi yang saudaranya banyak ada, misalnya anaknya yang kebetulan 1, saudaranya ada 5, saudaranya ada 6, itu ada. Ya, tapi yang saudaranya normal. Gitu. Jadi memang betul-betul hebat ya orang tua yang memang memiliki anak. Makanya mungkin kalau kakak di sini abang nih sekali-sekali datang komunikasi sama orang tua, mungkin ya ikut lebih merasakan kayak gimana perjuangan mereka gitu. Saya tidak membayangkan sih, soalnya kemarin juga sempat ada satu narasumber juga kan di Ambaran. Sebenarnya dia tidak bisa dikatakan berkebutuhan khusus juga, cuma dari fisiknya. Namun dia pintar. Dia buat satu aplikasi AI, pokoknya otaknya pintar sekali, bisa editing, punya channel YouTube dengan beribu-ribu subscriber karena pintar ngedit dan lain sebagainya. Saya dari awal masuk pada saat podcast itu saya menangis gitu, karena memang tidak bisa sebagai seorang perempuan kan, perempuan nggak apa-apa perasaan, jadi datang lihat sesuatu yang memang datang lihat sesuatu yang memang tidak bisa ditahan ya pasti keluar tapi, semua. Ketika Bunga sama anak-anak gitu, Bunga ngelihatnya akan nangis toh, tapi memposisikan diri harus tersenyum. Ayo sayang kita main, ayo gini, tapi kita di hati kita nih kita sedih nih. Saya nggak bisa bikin apa-apa, saya kadang-kadang juga ngerasa kayak gitu, maksudnya anak ini sudah diagnosa dokter sudah ngasih gini-gini, saya sudah mentok, gak bisa lagi ngapain karena saya tidak ada mau rujuk kemana, mereka nggak punya uang, minta bantuan ke pemerintah waktu itu ditolak. Ditolak? Iya, saya nggak tahu alasannya apa gitu. Pernah waktu itu ada pasien saya 1 dirujuk, akhirnya mereka berangkat dengan uang sendiri yang orang tuanya maksudnya sederhana sekali gitu. Jadi cuman bisa saya harus apa gitu, saya nggak mungkin membiayai segitu banyak pengeluaran mereka gitu kan ya, kayak gitu ya. Banyak sih kasus, rata-rata semua punya kasus masing-masing, punya masalah masing-masing. Kalau tidak ekonomi, kalau masalah lain saya banyak. Nah, tapi lebih dominan ekonomi pastinya, karena 1 bulan aja untuk yang satu kasus ini 6 juta. Gimana kalau kasus yang lebih berat? Bisa sampai 10 juta 1 bulan. Bisa sampai puluhan. Tapi itu kalau orang tua yang memang punya pemikiran untuk bawa anaknya untuk ditangani. Tapi kalau yang tidak ditangani sama sekali itu bisa berefek gimana? Mungkin anaknya bakal begitu terus. Kan namanya gejala, kalau nggak diintervensi bakal tambah besar. Misalnya kayak gini, Bunga flu misalnya gitu kan, sudah berhari-hari Bunga tetap main hujan, tetap basah-basahan, nggak istirahat, tetap drop kan, nggak sembuh kan. Nah kayak gitu juga anak ini, nggak dikasih penanganan, dia akan tambah parah gitu. Sama kayak penyakit, cuman ini bukan penyakit, ini gangguan nih, hambatan gitu dari sistem sarafnya. Jadi nggak bisa diobatin. Mungkin sekarang kita masuk ke harapan nih kakak. Harapan kakak untuk ini harapannya Bunga Susun nih kayaknya banyak nih harapan nih. Banyak banget. Iya, ditujukan ini. Mungkin pertama harapannya untuk orang tua yang memang punya memiliki anak-anak berkebutuhan khusus yang lagi ada di rumah gitu, terutama yang lagi ada di Kabupaten Fakfak. Kalau orang tua yang punya berkebutuhan khusus di rumah, ayo kita berjuang untuk anak-anak gitu, karena anak-anak ini mereka punya potensi, mereka punya kemauan, tapi mereka tidak bisa mengungkapkan gitu. Karena mereka untuk berbicara aja sulit gitu. Jadi ayolah orang tua gitu, kalau orang tua yang sudah tahu, sudah paham, ayo konsultasikan selanjutnya gimana. Tapi orang tua yang masih belum paham, ayo ke puskesmas.
Kalau orang tua yang masih denial, ayo datangin kami di komunitas. Kita saling berbagi, bercerita gitu. Karena rata-rata kami di komunitas itu sudah melewati proses itu. Pasti awalnya kami semua denial dulu. Kami menolak dulu pasti itu. Pasti sedih, pasti nangis. Tapi kami setidaknya sudah lewat dari masa itu. Kami di sini sudah saling menguatkan. Kami punya tujuan sekarang. Ada lagi tujuan lebih baik untuk anak-anak kami gitu. Ya, benar. Betul sekali. Sekarang mungkin harapannya untuk lingkungan sosial dan juga anak-anak muda yang lagi ada di Fakfak, terutama sobat-sobat Embaran Baca Cerita yang lagi ada di rumahnya. Kalau anak muda, ayo kita belajar sama-sama gitu terkait anak-anak adik-adik ini gitu. Karena adik-adik ini bakal gantiin anak-anak muda sekarang tuh jadi anak muda juga nanti gitu. Karena disabilitas ini nggak sekarang aja, nanti juga ketika mereka jadi dewasa mereka juga akan tetap jadi disabilitas, karena disabilitas ini gangguan, jadi akan selalu ada, cuman ditekan gejalanya gitu. Jadi ayo belajar. Kalau anak-anak muda Fakfak pengen bergabung, ayo sama-sama kita gimana ya, membantu adik-adik ini gitu, supaya adik-adik ini bisa berkontribusi untuk Fakfak dan jadi anak-anak muda yang bisa penerus anak-anak muda sekarang yang berpotensi ya, dan memiliki daya saing ya, pastinya. karena anak ini luar biasa. Selanjutnya mungkin harapan untuk pemerintah di Kabupaten Fakfak. Apalagi tadi sempat disinggung ada bantuan yang ditolak. Enggak sih, kalau kami sih, kalau sekarang kalau masalah itu sudahlah, itu bagian dari proses gitu ya. Gimana kalau nggak ada itu, kami tidak akan berpikir untuk kami sampai tahap ini. Tidak akan ada batu loncatan. Nggak apa-apa gitu. Dan harapannya sih kalau yang terbesar bagi kami sekarang, saya pastinya dan orang tua dan adik di komunitas ini, adanya regulasi terkait penyandang disabilitas di Fakfak. Ada perda sendiri. Jadi turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas itu ada di Fakfak gitu. Jadi anak-anak ini penanganannya akan lebih maksimal nantinya gitu, karena itu sudah jadi regulasi daerah yang dijalankan gitu. Itu sih harapannya. Jadi itu harapan untuk pemerintah. Ya, pemerintah itu sih. Dan yang terakhir nih Kakak. Masih ada terakhir. Iya, ini terakhir. Dua terakhir, harapan dan motivasi. Ya, sekarang motivasi nih, kata-kata motivasi mungkin untuk orang tua yang punya anak yang penyandang disabilitas, untuk anak-anak yang memang mungkin lagi dalam tahap proses pemulihan secara psikolognya dan lain sebagainya. Kalau untuk orang tua, intinya semuanya sama motivasinya. Ayo kita belajar sama-sama. Dengan belajar kita jadi tahu. Dengan belajar kita jadi peka. Dengan belajar kita jadi mengenal anak-anak. Gitu. Ketika menemui kesulitan, ayo kita diskusi. Gitu. Ayo kita sharing. Intinya belajar, diskusi. Sederhana, belajar dari buku pink aja itu bisa, Bunga. Buku pink itu yang dari puskesmas untuk kontrol kehamilan. Belum hamil sih jadi nggak tahu ya. Itu loh, biasanya kalau ibu-ibu kontrol di puskesmas kan dikasih buku pink. Mungkin. Itu ibu-ibu, kalau ibu-ibu pasti tahu. Itu belajar di situ sih, ada tahap tumbuh kembang anak tuh. Itu juga bakal jadi ibu, jadi harus tahu dari sekarang. Gitu. Oke, makasih banyak Kakak. Sama-sama, Kakak udah bagiin banyak banget pengalaman, ilmu baru. Kita udah sedikit terharu tadi ya. Dan kayaknya sebentar Bunga bakal menyempatkan waktu. Boleh sekali, nanti kami tunggu. Oke, boleh. Nanti kita sharing di WhatsApp ya Kakak. Boleh. Dan terima kasih banyak Sobat Embaran sudah saksikan podcast kami. Kami juga pasti sudah dapat banyak sekali ilmu-ilmu baru ya, dan tips-tips baru dari Kakak Vivi. Terima kasih ya Kakak sudah meluangkan waktu untuk hadir ke sini. Makasih sudah sharing banyak. Dan Sobat Embaran, nantikan terus podcast kami ya. Stay tune terus. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya, biar kalau ada video baru kamu tidak ketinggalan. Tinggalkan kamu punya masukan di kolom komentar, karena Tong akan selalu dengarkan kamu punya masukan. Stay tune terus. Embaran Media, medianya anak muda, informasi menjangkau Nusantara. See you. Perbaiki lagi. Dadu. S. A. B. B ada gambar
apa? Ada gambar apa? Anggur. Pelan-pelan, ayo. Silakan ditemani Dina. Meong, meong, meong. No.